Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Lintang Venusita, SEMSI AK, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan, kelas akuntansi 2023G. Di sini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bisnis plan dari kelompok kami, yaitu galon budidaya ramah lingkungan, kreativitas dalam merakit akuarium dari produk plastik PET. Perkenalkan, saya Sofia Amaliatul Kusna dengan NIM 23080694161 akan menjelaskan latar belakang kami untuk membuat ide bisnis produk ini. Yang pertama, sampah masih menjadi masalah serius di Indonesia. Sejumlah laporan global menyebut bahwa Indonesia masuk jajaran penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Sampah plastik memiliki ketahanan yang cukup tinggi yang menyebabkan tidak gampang hancur dan sulit terurai. Yang kedua, adanya galon yang tidak bisa dipakai berulang kali membuat kami berinovasi untuk menjadikan sampah botol dan galon yang semula tidak ada nilai jual menjadi akuarium yang menonjolkan desain dan kreativitas yang unik serta bernilai jual. Potensi dan peluang pasar. Galon budidaya ini mempunyai potensi yang sangat luas dan menjanjikan karena penduduk Indonesia suka mengonsumsi ikan. Selain itu, harga dari galon budidaya ini murah dan dapat menjangkau semua kalangan usia. Galon budidaya ini mempunyai sejumlah keunggulan, yaitu tidak mudah pecah karena terbuat dari plastik. Deskripsi galon budidaya. Galon budidaya atau gabut adalah galon yang dimodifikasi menjadi akuarium yang ramah lingkungan. Umumnya akuarium terbuat dari kaca dan berat. Nah, gabut ini terbuat dari galon yang tidak terpakai sehingga lebih ringan dan mudah dipindah kemana-mana. Gabut mempunyai keunggulan dari kompetitor seperti tidak memakan tempat banyak, mudah dibersihkan, dan harganya terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Mutara Hartono dengan NIM 2308006942206 akan menjelaskan di bab 2 ini. Yang pertama analisis SWOT. Jadi untuk strength-nya, galon kita ini mudah dipindahkan dan tidak mudah pecah, harganya ramah di kantong. Untuk yang kedua weakness, karena dia tidak dicat maka akan banyak lumut di galonnya, jadi harus lebih sering dibersihkan. Lalu yang kedua opportunities, karena banyak sekali sampah galon di luar sana, jadi kita tidak akan khawatir untuk kehabisan galon sekali pakai ini. Lalu yang keempat ada trade, yaitu aturan pemerintah dan juga aturan pemerintah yang membatasi penggunaan galon sekali pakai dan juga minat daya konsumen. Lalu ini ada tabel analisis ekonomi dan berlanjutan usaha, bisa dilihat, bisa di skip. Lalu habis itu ada tabel cash flow. Lalu tabel cash flow ini perhitungannya setiap periode itu kita target 10 lebih banyak dari yang sebelumnya. Jadi mungkin periode ini 120, periode selanjutnya 130 gitu. Periode selanjutnya lagi 140. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Sahda Areta dari kelas 2023G dengan NIM 142. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isi bab 3 dari proposal yang telah dibuat kelompok kami. Akuarium. Tahap-tahap yang dilakukan sebelum pengemasan. Yang pertama yaitu produk harus melalui sterilisasi dan penimbangan. Yang kedua, produk akan dilakukan uji kelayakan pakai sebelum nantinya dikemas. Yang ketiga, produk akan diberikan label. Yang keempat, dilakukan pengecekan akhir sebelum produk didistribusikan. Nah, pengemasan yang kita gunakan yaitu menggunakan kardus karton dan bubble wrap supaya produk aman sampai tujuan. Pemasaran produk yang kami buat nantinya dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu secara offline. Secara offline sendiri dapat dilakukan dengan melakukan konsinyasi ke berbagai toko ikan. Yang selanjutnya menebar brosur produk dan mengikuti pasar-pasar ikan budidaya yang diadakan di sekitar kita. Yang selanjutnya, yang kedua, menggunakan metode pemasaran secara online menggunakan marketplace yang tersedia seperti Shopee, Lazada, Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp Business. Beberapa cara yang kami gunakan untuk menarik minat pembeli yaitu menggunakan cara menebar voucher cashback kepada pelanggan dan memberi sistem bundling sehingga pelanggan dapat membeli produk kami dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya ada tahapan pekerjaan yang harus kami lakukan. Yang pertama yaitu melakukan riset dan harus menentukan strategi pemasaran. Yang kedua, pembelian bahan baku dan alat yang digunakan untuk proses produksi nantinya. Yang ketiga, memproduksi akuarium. Yang keempat, labelisasi produk akuarium. Yang kelima, publikasi dan pemasaran akuarium. Yang keenam, evaluasi kegiatan. Perkenalkan, nama saya Irhas Wasludiva dengan NIM 23080694156. Di sini, saya akan menjelaskan anggaran biaya yang kami butuhkan dalam menjalankan bisnis yang akan kami kelola. Untuk anggaran yang pertama, kami membutuhkan pembelian perlengkapan dengan besaran dana Rp680.000 dengan sumber dana dari Belmawa sebesar Rp480.000 dan dari perguruan tinggi sebesar Rp200.000. Lalu untuk membeli bahan habis pakai dengan besaran dana Rp9.642.000 dengan sumber dana dari
Belmawa sebesar Rp8.642.000 dan dari perguruan tinggi sebesar Rp1.000.000. Lalu untuk perjalanan lokal dengan besaran dana sebesar Rp1.200.000 dengan sumber dana dari Belmawa sebesar Rp700.000 dan dari perguruan tinggi sebesar Rp500.000. Dan untuk biaya lain-lain dengan besaran dana Rp478.000 dengan sumber dana dari Belmawa sebesar Rp178.000 dan dari perguruan tinggi sebesar Rp300.000. Jadi, total anggaran yang kami butuhkan dalam menjalankan bisnis ini sebesar Rp12 juta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jadwal kegiatan yang akan kami lakukan dalam mengelola bisnis ini. Yang pertama ada Anacalling atau analisis kondisi lingkungan yang dilakukan di minggu pertama, bulan pertama dengan penanggung jawab Sofia. Yang kedua ada perencanaan konsep yang dilakukan di minggu pertama dan kedua di bulan pertama dengan penanggung jawab Irhas dan Hafsah. Yang ketiga ada pembelian alat dan bahan yang dilakukan di bulan pertama sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Di bulan kedua, ketiga, dan keempat dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 bulan dengan penanggung jawab Nadine dan Sofia. Selanjutnya kegiatan produksi kami lakukan secara rutin di bulan pertama dan bulan kedua dengan penanggung jawab seluruh tim. Dan yang kelima ada kegiatan pengemasan yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 bulan di bulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan penanggung jawab seluruh tim. Lalu untuk kegiatan promosi dan pemasaran dilakukan secara rutin dari bulan pertama hingga bulan ke-6 dengan penanggung jawab Sofia dan Hafsah. Lalu untuk kegiatan evaluasi kami mulai di bulan ketiga hingga bulan ke-6 setiap awal bulan. Dan setiap kali kegiatan evaluasi kami mengadakan penyusunan laporan kemajuan dari bisnis yang kami kelola dengan penanggung jawab Nadine dan Sofia. Untuk penyusunan laporan akhir dilakukan oleh Irhas dan Hafsah di bulan ke-6 di minggu pertama hingga minggu ke-4. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.